Tokoh politisi anti-perang Boris Nadezhdin, pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, ditolak maju sebagai kandidat di Pilpres Rusia bulan depan. Keputusan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum, KPU, Rusia ini merupakan sebuah sinyal kuat kebijakan Kremlin yang tidak menoleransi pihak oposisi yang menolak invasi ke Rusia. Langkah KPU Rusia tersebut dinilai memberikan jalan yang lebih mulus bagi Presiden Vladimir Putin untuk memenangi masa jabatan kelima. Dia hanya bakal menghadapi sedikit perlawanan dari kandidat pro-Kremlin pada pemilu 15-17 Maret. Putin hampir pasti menang. Mengingat kontrol ketatnya terhadap sistem politik Rusia, Nadezhdin, seorang anggota legislator di sebuah kota dekat Moskwa, telah mengumpulkan setidaknya 100.000 tanda tangan pendukung. Sebuah persyaratan yang berlaku bagi kandidat independen atau dari partai politik yang tidak terwakili di parlemen Rusia, maju ke Pilpres. Namun KPU Rusia menyatakan, lebih dari 9.000 tanda tangan yang diserahkan oleh tim kampanye Nadezhdin tidak sah, dan cukup untuk mendiskualifikasi dia. Peraturan pemilu Rusia menyatakan, bahwa kandidat potensial tidak boleh membuang lebih dari 5% tanda tangan yang mereka kirimkan. Nadezhdin, 60 tahun, yang namanya berasal dari kata harapan dalam bahasa Rusia, menyuarakan dukungannya menentang perang ke Ukraina. Ia berjanji jika terpilih di Pilpres Rusia, bakal memulai perundingan perdamaian dengan Ukraina. Ia juga menyatakan, posisi Rusia saat ini bukanlah benteng yang terkepung, sehingga perlu bekerja sama dengan negara barat daripada berkonfrontasi dengan mereka. Berbicara kepada para pejabat di KPU Rusia pada Kamis, Nadezhdin telah meminta mereka untuk menunda keputusan tersebut. Namun KPU Rusia menolak. Nadezhdin mengatakan dia akan mengajukan banding atas diskualifikasinya di pengadilan. Bukan saya yang berdiri di sini, ratusan ribu warga Rusia yang membubuhkan tanda tangannya untuk saya sudah mendukung saya. Tegasnya, Putin mencalonkan diri sebagai kandidat independen, dan mengumpulkan setidaknya 300.000 tanda tangan untuk mendukungnya. Dia diizinkan mengikuti pemilu pada awal tahun ini, dan petugas pemilu hanya mendiskualifikasi 91 dari 315.000 suara yang diajukan tim kampanyenya. Sebagian besar tokoh oposisi yang mungkin menentang Putin telah dipenjara atau diasingkan ke luar negeri, termasuk pemimpin oposisi Alexei Navalny, yang upayanya untuk mencalonkan diri melawan Putin pada 2018 juga ditolak. Dia sekarang menjalani hukuman penjara 19 tahun atas tuduhan ekstremisme. Ketua KPU Rusia Ella Pamfilova mengatakan, Pilpres hanya akan menampilkan 4 nama, 3 kandidat yang maju menghadapi Putin bulan depan dicalonkan oleh partai-partai yang diwakili di parlemen sehingga tidak perlu mengumpulkan tanda tangan. Mereka adalah, Nikolai Haritonov dari Partai Komunis, Leonid Slutsky dari Partai Demokrat Liberal yang nasionalis, dan Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru. Sejak perang di Ukraina dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022, hingga Maret tahun 2023, Ofinfo memperkirakan bahwa negara Rusia telah menahan hampir 20.000 orang karena sikap anti-perang mereka, dengan tindakan paling keras di bulan perang diluncurkan. Sejak saat itu, Rusia juga telah mendakwa lebih dari 450 orang dalam kasus kriminal terkait dugaan aktivitas anti-perang. Banyak di antaranya melanggar undang-undang baru yang menargetkan apa yang dilihat negara sebagai penyebaran berita palsu, tentang khususnya operasi militer di Ukraina dan mendiskreditkan angkatan bersenjata Rusia. Politisi oposisi Ilya Yashin, mantan wali kota Yevgeny Roisman, dan aktivis Vladimir Kara-Murza semuanya telah ditahan atau dipenjara dalam beberapa bulan terakhir setelah dinyatakan bersalah di pengadilan Rusia atas tuduhan mulai dari penyebaran informasi palsu tentang perang, hingga pengkhianatan. Organisasi hak asasi manusia global dan pemerintah barat mengutuk apa yang mereka lihat sebagai keyakinan bermotivasi politik. Bukan hanya tokoh-tokoh terkenal yang harus berhati-hati sekarang, warga biasa pun kini makin waspada. Salah satunya adalah seorang ayah yang dijatuhi hukuman penjara setelah putrinya menggambar gambar anti-perang dan diberitahu oleh kepala sekolahnya. Bagi orang biasa yang memiliki pandangan anti-perang, semua orang memahami dengan sangat jelas bahwa Anda dapat ditangkap dan dipenjara selama 5, 10, 15, 20 tahun. Semua orang memahami itu dengan sangat baik, kata Kuznetsova. Analis politik Rusia Tatiana Stanovaya setuju bahwa sangat berbahaya untuk menjadi pengkritik Kremlin sekarang, apapun latar belakang Anda. Perbedaan antara Rusia saat ini dan Rusia sebelum perang adalah sebelum perang, rezim menargetkan sebagian besar aktivis dan politisi profesional. Sekarang, mereka menargetkan siapapun dengan perilaku mencurigakan, tuturnya.